Menurut data, ketergantungan Indonesia terhadap impor mencapai 1.200 triliun rupiah. Sebagai negara agraris, pasar Indonesia dibanjiri bahan pangan hingga buah impor. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan lokasi di Khatulistiwa, Indonesia masih bergantung pada garam impor. Padahal mencapai kemandirian ekonomi adalah cita-cita para pendiri bangsa. Nah, langsung saja saya akan ulas yang pertama tentu saja ke Mas Jahen dulu ya. Karena kita ingin mendekatkan konteks tentang tadi kita munculkan pidato Bung Karno yang berbicara soal konsep berdikari ya. Salah satunya adalah selain kedaulatan politik ada kemandirian ekonomi di sana dan ada berkepribadian dalam kebudayaan. Konteks kemandirian ekonomi untuk hari ini sebenarnya bagaimana sebenarnya relevansinya di tengah era globalisasi yang hampir antar negara dan satu yang lainnya itu hampir tidak ada sekat, terutama soal kemajuan teknologi dan sebagainya. Sejauh apa relevansi kemandirian ekonomi suatu bangsa itu? Iya, jadi kalau kita melihat di era globalisasi sekarang ya, di mana tidak ada sekat-sekat antara berbagai negara dan juga kita hidup berdampingan dengan negara lain, saya rasa untuk bisa berdikari sepenuhnya agak mustahil. Sebagai contoh misalnya kita bicara soal pangan. Negara yang paling besar di dunia itu kan Cina ya. Cina itu sempat food security-nya mencapai sekitar 90% di tahun 2000-an. Sekarang malah turun menjadi 68%. Nah sisanya itu diimpor dari negara lain. Karena tadi mereka nggak mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah sama halnya buat Indonesia juga kita pastinya akan perlu berkolaborasi dengan negara lain. Jadi contoh misalnya ada satu produk pangan yang kita belum bisa ataupun mungkin nggak bisa ya menghasilkan yaitu gandum. Karena kan cuaca, lokasi dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan gandum sangat tinggi untuk kebutuhan pakan dan sebagainya. Nah berarti kan kita kalau pengen nanti memberikan makanan pakan yang lebih baik tentunya harus mengimpor gitu. Tapi untuk beberapa hal mungkin kita masih belum bisa mengoptimalkan potensi. Contoh garam tadi yang disampaikan di awal. Kebutuhan garam kita itu 4,9 juta ton per tahunnya. Kemampuan produksi saat ini baru 2,5 juta ton. Jadi ada gap sekitar 2,4 juta ton di situ. Nah, kenapa ada gap? Karena memang ada isu terkait dengan produktivitas lahan garam dan sebagainya dan juga banyak yang digunakan. Jadi agak sulit bagi suatu negara untuk bisa berdiri sendiri. Konteks kemandirian ekonomi kalau kita persentasekan misalnya benar-benar mandiri itu 100%. Mustahil. Nah ketika Anda bilang tadi itu sudah mustahil sekarang, tapi masa iya nggak ada kemandirian, nggak mandiri-mandiri sama sekali? Kira-kira persentasenya berapa biar publik mudah mencerna? Kalau persentase sih saya tadi perkiraan kasar ya, bukan data survei atau dan penelitian ya. Tadi kalau kita bicara pangan ya, even negara seperti Cina yang sudah menggelontorkan kebijakan kemandirian pangan, itu malah turun dalam beberapa tahun terakhir. Jadi 90% menjadi 60% tingkat kemandiriannya. Nah sisanya harus diproduksi ataupun diimpor di negara lain. Jadi kalau angka-angkanya sih saya nggak punya, tapi kayaknya agak sedikit mustahil untuk bisa mencapai. Untuk Cina aja kemandiriannya 60% ya? Bagaimana Indonesia Anda sejauh ini melihat sampai hari ini? Dari sejak kemerdekaan mungkin atau sejak era reformasi hari ini kita tuh berapa persen? Jadi kalau tadi garam kita masih impor, kedelai juga kita kebutuhannya sekitar 2,9 juta ton tiap tahunnya dan produksinya sekitar 500.000 ton. Jadi ada sekitar 2 juta ton lagi yang harus diimpor gitu. Jadi untuk bilang bahwa kita sudah berdikari kayaknya belum, masih jauh. Masih jauh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.